Balik lagi di konten Kamis Horor episode ke-7. Jadi di video kali ini gue mau nyamperin salah satu narasumber. Dia berasal dari kota Cirebon. Kenapa gue mau nyamperin dia? Karena menurut gue cerita dia ini sangat menarik. Jadi waktu itu dia ngirimin cerita di Instagram gue, dan ceritanya menurut gue sangat menarik banget dan serem banget. Makanya gue mau nyamperin ke Cirebon langsung. Ini gue dalam perjalanan. Kita janjian di suatu tempat. Harusnya sih dia udah nyampe sekarang. Ya semuanya, sekarang gue udah bersama Ajeng. Ya, Ajeng bisa diperkenalkan diri dong. Hai, aku Ajeng. Dari dia nih dari Cirebon ya, bener? Iya. Cirebon asli. Ini kita jauh-jauh dari Jakarta nih nyamperin Ajeng karena dia punya cerita katanya. Ceritanya serem banget nih, seru. Coba bisa diceritain dulu dong. Yang paling serem deh menurut kamu apa? Serem semua sih, cuma Waduh, serem semua tuh. ya cuma aku kayak udah biasa gitu. Loh, kenapa tuh? Kenapa? Ya karena tiap hari lihat. Ah, tiap hari ngelihat. Oh, jadi kamu punya kayak bisa ngelihat gitu, hal-hal kayak gitu. Ya aku bisa lihat sih. Waduh, ini menarik banget nih anjir. Ayo, coba cerita. Jadi awalnya waktu dulu itu Pas awal bisa ngelihat itu kayak gimana, coba ceritain. aku kan awalnya rumahku di pokoknya sekitar situ sih, sama di Ciledug gitu. Cuma rumah aku sama depan rumahku itu rumah nenek gitu. Rumah nenek, terus nenek itu meninggalnya di Jakarta. Dan akhirnya minta keluarga aku itu buat nempatin rumah yang di situ. Terus aku pertama pindah ke situ itu TK. Oh, itu TK. Iya, TK. Awalnya aku lagi ke kamar mandi kan. Sama ada temen aku juga perempuan. Aku berdua tuh. Kebetulan ayah nggak ada, ibu nggak ada. Dan aku belum punya adik. Habis itu aku keluar kamar mandi, lihat anak kecil lari ke dapur. Waduh, anak kecil lagi. Terus. Ya aku kira aku udah punya adik, tapi yang pertama. Yang sekarang umurnya. Dikiranya adiknya mungkin ya? Iya, aku kira adik. Terus? Aku hirauin lah, nggak mikirin gitu. Ya udahlah, biarin. Gitu ya, mikirnya lagi dulu kayak ya udah orang biasa sama kayak kita gitu. Terus? Nggak sadar kalau itu mereka. Waduh. Nah, terus itu awalnya banget tuh. Awal banget. Terus pas udah nyadarnya tuh kayak gimana? Maksudnya, oh, aku bisa ngelihat Nah, gitu. waktu sadarnya kan awalnya yang aku kan lagi bersihin Al-Quran tuh di tempat ngaji aku. Itu posisinya di luar. Aku iseng-iseng dong ngadep ke kanan. Terus tiba-tiba kayak ada kuda putih, ada sayapnya bercahaya, yang naiknya itu kayak pakai jubah putih gitu. Waduh, asli. Pokoknya. Terus dia lihat ke aku, senyum. Terus. Tapi aku di situ kayak nggak mikir apa-apa gitu, kayak ya udah biasa. Terus aku kepikiran pas udah kelas 12 SMA ini. Sampai kepikiran itu apa ya, tapi waktu dulu aku nggak pernah kepikiran sampai wah itu apa, cuma kayak ya udah biarin lewat gitu. Aku baru ingat semenjak itu, besoknya hari Selasa kan aku libur sekolah. Aku mau jogging tuh sama temen aku. Terus aku jalan biasa. Tempatnya gelap sih, jalannya gelap gitu. Terus ada rumah kosong kan. Rumah kosong. Aku lagi kayak jogging biasa gitu sendiri. Tadinya jalan jogging. Terus tiba-tiba tuh kayak kan biasa jalan. Belah sini kan belah kiri kan. Aku berangkat belah kiri. Awalnya cuma lihat ada putih tuh kayak lampu karung. Putih. Terus aku balik lagi. Larinya tuh mundur gitu. Oh, balik lari mundur gitu, iya. Terus. Mundur. Pas aku lihat kiri, ada itu bener-bener kayak ada jumping candy yang bener-bener kan tempatnya gelap. Mukanya juga hitam gitu. Pocongnya itu. Waduh, pocong. Pocongnya itu mukanya hitam, terus ininya sobek berdarah. Kayak melotot gitu. Awalnya kan nggak kelihatan mukanya karena hitam, backgroundnya hitam, ininya hitam. Nah, pas aku bener-bener liatin, ininya sobek, bener-bener pokoknya. Ih, serem banget asli. Tapi aku kayak udah kayak gimana? Kayak ya udahlah biarin aja. Ya udah jalan langsung. Kayak
lagi dulu sama yang kayak gitu kayak nggak takut gitu, tapi semenjak udah besar kayak gitu kayak takut baru gitu. ngeh gitu ya kalau Iya baru ngehnya dari situ. Awalnya kayak lihat anak kecil kayak lari-lari kayak biasa aja sih. Terus tapi kayak selama masa kecil gitu punya apa, suka diajak main nggak sama makhluk kayak gitu? Kalau main sih enggak Ya? iya, cuma kayak lihat sering banget, Untungnya nggak diajak main. tapi aku nggak Terus sampai sekarang itu kayak nggak pernah cerita sama orang tua gitu. kalau Bener-bener bisa nggak suka. ngelihat Iya maksudnya iya, kalau lihat yang kayak gitu nggak suka cerita sama orang tua. itu, kamu punya kelebihan kayak gitu turunan atau di gimana gitu? Gimana ya, aku mau ceritanya dari awal. Aku kan kelas berapa ya, pokoknya umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu aku kan main ke kali gede gitu, kali gede. Iya kayak yang Cisanggar gitu. Aku dimarahin sama ayah, katanya jangan main ke kali gede. Ya aku pikir ayah dulu alasannya cuma takut tiba-tiba ada air datang gede gitu. Cuma pas aku udah 17 tahun, hari Kamis malam Jumat atau Jumat malam Sabtu aku lupa, pas adik aku habis main ke kali gede juga, itu setiap aku atau adik aku yang main ke sana pasti dimarahin, benar-benar dimarahin. Ya aku pikir cuma alasannya kayak takut ke bawah air atau apa gitu. Terus ayah bilang kalau kalian mau tahu sebenarnya kenapa ayah ngelarang kita main situ, kenapa tuh? karena buyut aku itu buaya putih. Waduh, asli. Aku pun percaya nggak percaya ya, cuma gitu. Terus katanya buyutnya bilang sama ayah, Kenapa tuh? dia bakal punya anak 3, anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, dan anak ketiga laki-laki. Dan itu benar, aku anak pertama perempuan, adik aku laki-laki semua dua-duanya. Dan dia bilang, buyut aku bilang katanya namanya bakal dikasih nama Nur Aini, Nur Rohman, aku lupa tuh satunya apa pokoknya. Itu dan mungkin ayahku kayak ikut zaman gitu, nggak mungkin lah namanya kayak gitu, jadi aku namanya kayak gini gitu. Oh jadi nggak sesuai gitu ya namanya. Iya. Terus ya gitu, awalnya aku yang lihat kuda putih itu aku nggak tahu ya itu pada aku, cuman bude aku bilang katanya wah itu mah pade gitu. Terus ada juga yang bilang, ada yang lihat juga, cuman dia lihat kan aku punya saudara laki-laki, dia juga lihat. Jadi kayak Wali Songo 9 itu jubah putih semua, pakai sorban semua, kayak abis turun gitu. Turun gitu, abis turun terbang. dari langit gitu. Iya gitu, depan pintu gitu. Ya dia pikir juga kayak bukan pada aku gitu. Aku juga baru tahu iya kelas 12 SMA ini. Asli serem banget ceritanya. Terus ada cerita lagi nggak? Ada sih yang di sekolah. Kenapa tuh coba ceritanya? Kan awalnya bus itu kan belum ada. Terus Bus apa nih? bus sekolah. Oh jadi sekolah kamu punya bus? Iya. Aku nggak tahu itu dari mana. 2 hari kemudian setelah bus itu ada, Terus? aku berangkat sekolah agak pagi lah. Biasanya kan aku nyampe sekolah jam 6:30 atau berapa. Itu aku nyampe sekolah jam 6 lebih. Aku otomatis kan aku ke kelas itu otomatis lewat bus itu kan. Aku lewat ada yang liatin dari dalam bus itu. Dia duduk di paling belakang, cuma bangku kedua. Itu ngeliatin aku, maksudnya orang atau? Nggak. Nggak tahu ya, belum ya? Iya, belum nggak. Terus? Liatin aku, terus aku liatin balik. Dia mukanya pucet gitu, pokoknya pucet bener-bener pucet. Nggak terlalu tua, nggak terlalu muda pokoknya. Terus aku liatin balik. Dalam hati aku nanya kenapa gitu. Terus dia diem aja. Kata aku, ya udah kalau nggak mau ngobrol. Aku udah langsung ke kelas. Itu udah dihirauin. Aku takutnya kayak halusinasi, tapi ya emang nyata gitu lihat. Terus habis gitu seminggu kemudian aku lihat lagi. Aku nanya lagi dong, kenapa gitu, mau minta bantuan. Terus dia jawab enggak. Jawab gimana sih, kayak diem, cuma kayak pakai bahasa isyarat gitu. Aku nggak ngerti. Terus udah nggak ketemu lagi. Oh berarti kamu bisa interaksi gitu ya maksudnya? Kadang bisa sih, cuma gimana ya, sesuai energi mereka gitu aja. Kalau mereka kuat, mau ya mereka gitu ya. Terus hari Kamis malam Jumat aku habis olahraga kan. Aku pulang sore jam 5 aku masih ada di kelas. Itu kadang kan sebelum jam 5 itu pas jam 4 tuh aku udah nyium bau bunga gitu.
Aku tanya sama temen aku, kamu nyium bunga enggak? Enggak, katanya enggak, semua enggak. Terus aku nemuin satu temen yang katanya iya nyiumin bau bunga juga. Terus aku bilang itu apa ya gitu ya. Nah aku ya udahlah biarin aja, mungkin mereka ada sih ada gitu. Cuman ya udah nggak usah ganggu, selagi mereka nggak ganggu ngapain juga gitu. Terus aku nanya, aku kepikiran sama mobil yang di luar itu yang mobil sekolah. bus tadi. Iya. Terus aku nanya, itu mobil bekas kecelakaan bukan ya? Pas aku nanya, dia lewat pinggir. Aku kira tadinya temen aku karena kayak badannya tuh kayak mirip-mirip temen laki-laki aku di kelas. Nah, habis gitu pas aku nengok ke belakang, gak ada. Terus habis gitu, ya gitu mau pulang gimana ya? Pekanya aku sama mereka tuh kerasa banget gitu. Dia tuh ngikutin aku cuma sampai mobil itu. Pas aku keluar gerbang udah dia nggak ngikutin. Seperti itu ceritanya. Menurut gua serem banget sih Mas. Terus besoknya nggak ketemu tuh, nggak tahu dia kemana, nggak ketemu. Terus sebelum malam Jumat aku tuh bikin air buat tadinya mau bantuin dia balikin ke keluarganya kan. Terus aku bikin air 2 hari 2 malam, aku pokoknya ngaji yasin pokoknya gitu, bikin air buat dia. Terus itu awalnya maksudnya kamu tahu dari mana, maksudnya bikin air terus dibacain itu bisa kembaliin dia ke keluarganya? kan gimana ya, kayak udah apa kamu emang ngerti atau gimana? Iya karena pade juga sih, pade aku kan orang bisa gitu. Jadi emang ngerti lah ya Iya. gitu ya. Terus Pade bilang katanya udah bikin air aja buat dia gitu. Terus dia bilang katanya air apa tuh? Air putih ya, biasa? air biasa, air botol Biasa, itu cuma cuman didoain, disolatin. Iya. Terus pada aku bilang paling dia mau minta tolong gitu. Berarti Kayak- pade kamu tahu tuh kamu bisa kemampuan gitu? Karena aku awalnya cerita gitu, cerita. Terus Paling mau minta tolong katanya. Lah paling itu mah kejepit. Dia bilang gitu. kejepit lagi. Terus Habis itu besoknya aku ketemu di kelas, cuma nggak ngobrol lah, cuman aku siang ke mobil itu masuk. Itu energinya Sendirian? benar-benar nggak bertiga, cuman bertiga. iya aku takut ada apa-apa soalnya. Terus Energinya bener-bener masuk situ tuh kayak pengap, panas gitu. Hawa-hawanya beda ya? Terus dia ada. Terus aku nanya, kamu kenapa gitu? Terus dia bilang katanya mau minta tolong. Wah, asli. Ini ngobrol lagi, serem banget. Terus Dia bilang katanya keluarganya itu udah lupa sama dia. Hah? Kayak nggak pernah ngajiin, kayak nggak pernah inget ke makamnya, nggak ke makamnya gitu. Terus Terus dia bilang, kenapa kamu ada di mobil ini? Terus dia bilang katanya, ya aku kecelakaan mati di sini gitu. asli serem banget. Itu kan mobilnya dari Bandung, dinas Bandung kan. Oh gitu, jadi Iya. itu arwahnya maksudnya dulu dia mati karena kecelakaan di bis itu. Iya. Nah istilahnya udah dimakamin secara wajar, tapi keluarganya lupa sama dia, Iya. nggak pernah. Kayak nggak pernah ke makamnya atau ngajiin gitu enggak. Ada pesan moralnya nih. Jadi buat kalian semua yang orang tuanya udah meninggal nih, kalian udah meninggal, bacain doa. Contohnya kayak gini nih, jelas banget sih. Asli kasihan juga ya kayak gitu Iya, ya. kasihan juga. Terus Dia bilang terus aku bilang ya udah mau minta tolong gitu. Terus dia bilang iya tolong, aku cuma minta kalian ngajiin aku gitu. Kan dia juga bilang awalnya pas di kelas tuh bilang kalau dia tuh nggak suka berisik gitu. Nggak tahu dia ikut kelas itu sama siapa, aku nggak tahu. Tiba-tiba Tapi di dia kelas ada di gitu. kelas. Iya. Terus Terus dia bilang katanya nggak suka berisik gitu. Terus aku bilang ya udah nanti aku bilang ke anak-anak kelas. Cuma anak-anak kelasnya gimana ya? nggak peduliin gitu ya, Iya. kayak nggak percaya gitu ya. Iya. Terus Ya udah kata, ya udah aku sendiri aja yang ngaji. Nah makanya aku ngaji 2 hari 2 malam ya sebelum aku bikin air. Terus Tuh aku bikin air terus aku doain, terus aku bilang udah ya kamu jangan ngikutin lagi gitu. Balik aja ke keluarga kamu gitu ya. Terus ya udah aku siramin airnya ke ban empat-empatnya, ban mobil itu empat-empatnya sama kursinya. kursi yang dia dudukin itu. Iya. Terus Terus udah. Terus besoknya guru aku cerita, guru aku kan pindah sekolah kan. Pindah katanya istrinya kan hari Senin ke sekolah itu, sekolah aku.
Terus dia bilang katanya istri bapak juga kemarin cerita katanya dia lihat bapak-bapak bawa anak-anaknya masuk ke mobil bus itu. Waduh. Serem banget ya. Berarti emang mobil itu angker gitu ya. Iya benar-benar Pernah- pengap juga kalau Pernah masuk. kecelakaan bener-bener asli. Terus Cuma ya awalnya sih nggak tahu ya bekas kecelakaan, cuma buat apa juga mobilnya tuh mati ya, nggak bener-bener nggak bisa jalan gitu. Tapi pas setelah kamu maksudnya tadi kasih air segala macam, terus besokannya dia udah tenang atau gimana? Masih mending sih, cuma sebelum aku kasih air itu ngehambat ke keluarga aku, kayak pekerjaan ayah jadi sepi gitu, bengkel ayah tuh sepi. Oh gitu. Ayah bilang ada juga? hubungannya juga Oh gitu. Iya. Terus kayak pas udah Terus di agak- kamu kasih air segala macam, air doa itu, terus agak mendingan lah, nggak kayak kemarin-kemarin gitu. Terus tapi dia masih suka nongolin ke kamu? masih ada, cuma kayak udah bener-bener gak suka ngikutin, gak suka kayak minta tolong lagi gitu. Cuma akhir-akhir ini udah nggak ketemu. Udah nggak ketemu lagi? Enggak. Ini kejadiannya baru atau gimana? Pas kamu kelas berapa? 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu ini tepat. Desember maksudnya 2000. Oh 18 kemarin. Desember ya, berarti baru ya? Iya, Baru belum ada sebulan lah. Iya. Berarti baru. Terus ada hal ekstrim lain nggak yang kamu alamin gitu? Aku pernah sih waktu aku kelas 11 pernah mau jadi tumbal. Jadi tumbal? Maksudnya tumbal apa? Bisa dijelasin nggak? Kayak orang pesugihan gitu, terus Oh gitu, terus kok bisa Oh. kamu jadi tumbal gitu? aku nggak tahu. Aku kan dulu waktu kelas 11 itu kan abis UAS tuh, aku pulang. Aku ingat itu hari Rabu karena aku pakai pramuka. Hari Rabu aku mau nyebrang tiba-tiba ada yang nonjok punggung aku. Waduh masih. Logikanya gini, kalau misalkan aku nyebrang nggak benar paling diklakson atau dimarahin. Dimarahin, teriakin gitu lah ya. Iya. Terus? Tapi itu benar-benar ditonjok udah. Terus aku lihat ke dia lihat aku, cuma tatapannya kayak gimana, kayak Sinis tajam gitu. Terus? Dia bawa istri kayak abis belanja gitu. Terus gak lama kemudian aku kejar, cuman hilang. Oh hilang, dia langsung Iya, hilang gitu. hilang. Terus taunya Ada. kamu mau jadi tumbal atau gimana? Kan aku pulang sekolah kan aku sakit badan. Terus ibu bilang katanya minta diurut aja sama bude gitu. Terus aku nurut, aku ke bude gitu, cuma diurut. Cuma kayak nggak ngaruh gitu loh, masih sakit gitu. Terus aku langsung kayak apa sih, yang benar-benar sakitnya tuh di punggung. Terus aku minta tahu ke ibu, ini ada apanya sih kok sakit gitu. Terus pas lihat itu ada bulat hitam gitu. Asli serem banget. Terus? Itu katanya aku ditandain kayak diciriin gitu. Oh, aku yang buat, bakal jadi tumbal meninggal jadi selanjutnya tumbal. gitu ya. Iya. Terus? Habis itu untungnya bukan temen aku yang kena. Masalahnya kan kalau keluarga aku gitu ada orang bisanya Ngerti gitu ya. ngerti. Kalau misalkan temen aku kan nggak, takutnya kayak nggak bisa ini, takutnya dia meninggal Malah gitu. beneran jadi tumbal ya. Nah, Terus? iya. Terus ayah cerita, kamu tuh itu yang nonjok bukan orang biasa, katanya gitu. Oh gitu. Terus? Iya, katanya siluman kuda. Waduh, siluman kuda lagi. Terus? Habis itu kayak setiap hari kayak gitu, terus kayak diikutin sama 2 sosok pakai baju hitam, Serem banget. Terus? kayak pakai apa ya, kayak Jubah gitu. iya jubah hitam, pokoknya Kayak- hitam, Kalau di film-film tuh kayak malaikat bencana. nah gitu ya. terus Terus dia berdua badannya besar, pokoknya hitam, ngikutin aku kemana-mana gitu. Kalau misalkan aku pulang, dia nunggunya di pohon mangga. waduh. Terus? Di pohon mangga depan rumah. Terus pokoknya karena ayahku setiap malam nggak pernah tidur sampai pagi, cuma buat Buat ngejagain jagain gitu. ya. Iya. Terus? Terus terusnya pokoknya seminggu aku kan pulang ke Banten, pulang kampung. Itu malam Selasa dia tepat banget mau nyabut, kayak mau Mau Tidak ngambil itu. meninggal, iya. Terus akhirnya? untungnya aku itu nggak ada di situ, nggak ada di Cirebon maksudnya. Aku pulang kampung. Terus ayah sama Pade tuh kayak ngelawan mereka gitu, ngelawan. Akhirnya yang meninggal yang mau numbalin aku. Oh, jadi tektok gitu ya? Iya.
beruntung. kayak senjata makan Tuhan gitu. Alhamdulillah. Untungnya kamu nggak kenapa-napa nih. Terus ada lagi nggak yang mau dibagiin di sini? Terus aku lupa ya kelas berapa, aku tuh pulang sekolah itu kan sore. SMP kalau nggak salah, SMP kelas 2 itu aku pulang sekolah hari Kamis malam Jumat. Otomatis aku mandi maghrib. Habis mandi maghrib aku pikir nggak bakal ada apa-apa gitu. Aku sampoan karena gimana ya, udah nggak enak gitu. Aku sampoan kayak biasa gitu. Terus pas aku habis kayak nyiram sampo itu, terus pas aku melek itu bener-bener di depan banget tuh kayak kuntilanak. Waduh, asli serem banget. Gua dulu waktu masih kecil gitu tuh buru-buru pengen nggak ada busanya gitu, ngeri pas di tombol. Pas melek. Bener-bener ada itu. Pas melek bener-bener ada, rambutnya panjang. Itu kayak mukanya bener-bener ketakutan gua selama ini berarti bener anjir. Terus kayak mukanya tuh kayak abis kecelakaan gitu loh, kayak ancur-ancur gitu. Cuma aku nggak cerita sama orang tua aku, cuma takutnya nggak percaya gitu. Mukanya hancur gitu. Terus pokoknya kayak serem gitu. Aku cuma bisa diem kayak udah diem. Terus hilang Nggak sendiri bisa. gitu. Aku cuma merem. Merem. Terus astagfirullah gitu. Terus hilang sendiri. Untungnya hilang sendiri. Semenjak itu nggak mau mandi maghrib. Terus tapi kemarin aku lupa mandi maghrib lagi. Tapi nggak kenapa-napa. Ya itu. Ada di lagi? atas. Oh, Di ada atas, lagi. cuma kepalanya doang gitu. Wah, Kayak asli. rambut itu kepalanya doang, kayak badannya tuh di atas gitu, kayak cuma nongol kepalanya doang. Aduh, serem banget. Berarti serem juga ya kalau mandi maghrib. Gila. Berarti ini nih ada pesannya nih, nggak boleh mandi maghrib lah, pokoknya serem itu, serem. Apalagi perempuan loh. Nah, tuh dengerin tuh. Nah, terus ini kan kamu bisa ngelihat ya. Itu maksudnya bisa disebut indigo atau enggak? Aku nggak indigo. Oh, nggak indigo. Terus kamu Cuma maksud kayak- bedanya kalau indigo itu gimana sih, Bos? Indigo itu gimana? Six sense, Bisa. terbenam, bisa ngeliat ke depan. Oh, bisa ngeliat gitu. Tapi kamu nggak Iya, bisa kayak gitu. Enggak. Oh, nggak bisa. Aku cuma kayak bisa lihat tertentu aja gitu. Oh, jadi kalau misalkan ada makhluk yang pengen ngeliatin, ya kamu lihat gitu. Sesuai energinya dia kuat atau enggak gitu. Oh, gitu. Oh, jadi setiap makhluk itu kayak kalau mau nongolin ya harus ada. Beda-beda. Oh, baru tahu nih. Ya udah, mungkin segitu aja dari Kamis Horor episode ke-7. Jadi buat kalian semua nih yang punya cerita serem, bisa DM gua aja nanti kalau menurut gua ceritanya serem dan itu kalian dekat dari sekitaran Jabodetabek, bisa gua samperin lah nanti kalau memang ceritanya seru, gua pengen ngobrol bareng sama kalian semua. Nanti DM gua aja, nanti biar gua lihat, gua baca ceritanya. Kalau memang seru, gua datangin. Oke, terima kasih banget Ajeng udah bagiin ceritanya di sini. Sama-sama. Ini buat Ajeng ada yang mau disampaikan nggak ke semuanya, atau mungkin yang lihat ini punya kelebihan sama kayak Ajeng, ada yang mau disampaikan atau enggak? Aku cuma kayak pengen sama orang yang awam aja gitu ya. Kadang kalau misalkan aku cerita gitu kayak nggak percaya, aku cuma mau bilang aja bahwa mereka itu ada, kita harus saling menghargai. Kayak jangan ngusik lah, kita juga manusia, kalau diusik itu pasti marah dong. Apalagi Bener mereka dong. juga sama. Bener. Karena Allah nyiptain alam itu ada 3, alam kita, alam mereka, sama alam nanti kita. Siap. Siap, asik. Nih bagus banget nih kata-katanya nih, gue setuju nih. Yaudah gitu aja, Kamis Horor episode ke-7. Thanks for watching this video and see you, bye bye.